Pas saya ngelihat mobil itu dua sini. Tuh, ingat ya, Densa Sultan nama lu disebut nih ya. Gitu kalau lu lihat nih. Sampai ngerem mendadak, jedot harus saya jatuh ke bawah. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bagasi Visual bareng kita semua di podcast Ruang Tunggu Otomotif, tungguin dong. Tungguin dong. Oke guys, kali ini di episode pertama kali ini Bagasi Visual kita ada acara apa Mang Odon? Kita punya podcast Ruang Tunggu yang perdana kali ini. Kita udah kehadiran teman-teman kita yang owner dari Seret gitu aja. Tuh guys, owner dari Daihatsu Ceret. Nah kebetulan tamu kita ini spesial banget nih. Spesial banget, satu dari Cianjur dan satu lagi Kang Bebek nih Bogor. dari DC Bogor. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng beliau-beliau ini. Punya cerita apa tentang Daihatsu Ceret? Punya pengalaman apa tentang Daihatsu Ceret? Mangga, Mang Odon. Ya, yang pasti seru-seru nih karena saya mengenal mereka udah lama juga. Gitu. Pertama kita ke Kang Bebek dulu. Kita mau mau cari tahu tentang kepemilikan Daihatsu Ceretnya dari sejak dia hunting sampai dengan sekarang. Ya, kita dengar aja langsung dari Kang Bebek. Oke, makasih. Menjak saya punya Daihatsu Ceret itu tahun 2015 kalau nggak salah bulan Maret. 2 bulan kemudian saya langsung ikut touring tuh, gabung sama Daihatsu Ceret Bogor. Saya hunting di Facebook, oh ada nih grup Daihatsu Ceret Bogor nih. Ternyata saya langsung gabung. Nah awalnya saya inbox, ada salah satu yang menjapri, namanya Densa. Oh enggak, itu DCB sama DCB Bogor sama Bandung beda ya. Udah saya masuk langsung ke Bogor. Nah langsung diajak kopdar tuh. Kopdar pertama di kafe apa yang di itu Semblak tuh? Situ Tigan ya, situlah. Nah 2 bulan kemudian akan ikut rajin kopdar tiap minggu kan, rajin. Terus ada acara ulang tahun apa tuh ke mana teh? Ke Kon Malang, Anyar. bukan Jawa, yang ke Jawa acara G10 itu. Iya Malang. Bukan Malang, Semarang. Jogja. Jogja. Maaf saya touring ada berapa KR ya? 6 KR apa 7 KR konvoy. Setelah itu saya punya anak umur 2 tahun udah diajak touring tuh yang kedua. Seru pokoknya perjalanan sampai ngerem mendadak, jedot harus saya jatuh ke bawah. Waduh. Oh, itu pengalaman yang nggak kelupaan. Anaknya itu sama sekarang tuh ada yang gede tuh. Itu pasti ingat tuh dia tuh. Nah setelah itu saya rajin kopdar 2017-14 saya kepilih ketua DC Bogor. Itu angkatan berapa tuh ya? Angkatan ketua itu angkatan 3. Saya lanjut, saya 2 periode megang. 2 periode sampai kemarin terakhir akhirnya saya udah nggak ini lagi, ya beralih lah gitu kan. Ya udah sampai saat ini saya masih sayang sama si Puput, namanya si Puput panggilannya, Ceretnya. Oke, kalau boleh tahu Kang Bebek, Daihatsu Ceretnya ini tipe berapa dan tahun berapa sih? Tipenya 1G102, Classy ya. Classy berarti ya. Classy. Pengalaman yang pahitnya saya putus kerja, accident, tabrakan beruntun. Waktu itu mau anniversary ya. Iya. Mau anniversary, saya mau ambil seragam ke konveksi. Tiba-tiba cedot aja, hancur belakang. Mang ke Mang Odon, Mang ini gimana? Aduh, ya udah bantu hunting lah, nyari body. Ganti casing. Nah, akhirnya ganti casing kan sekarang, ganti casing nyari di renovasi di sini lagi, yang itu dipindah-pindahin lagi, cuman body doang gitu ya. Body setelah itu ya sampai sekarang lah. Bisa jalan lagi, alhamdulillah. Performanya masih stabil juga. Gitu masih pakai warawiri ke sana ke sini gitu kan. Biar saat ini emang saya kurang aktif di DC Bogor, mungkin di IC gitu kan. Gitu aja. Kira-kira sukacita dari mengendarai
sebuah kendaraan mobil roda 4 dengan merek Daihatsu Charger tipe klasik, suka dukanya apa sih Kang Bebek? Kebetulan saya basicnya dulu di bengkel Daihatsu Om. Oke. Dari bengkel Daihatsu resmi deh. Jadi saya tahu, saya dulu zamannya pas ngerawat Klesi, bengkel Klesi itu kan zamannya tahun 90, 91. Saya di Daihatsu tahun 98 sampai tahun 2000 tuh di Daihatsu ya. Kerja di Daihatsu, ya pedal mekanik. Jadi tahu penyakitnya apa, jadi udah ada kabel ini, ya tahu gitu kan. Artinya kalau dukanya itu ya namanya mobil tua lah, kadang-kadang tempatnya panas gitu kan, gitu mimpi dulu gitu kan, dukanya gitu kan. Masalah-masalah klasik lah ya. Masalah klasik lah gitu kan. Terus dari spare part juga masih ekonomis lah gitu, masih terjangkau lah gitu kan kalau dari spare part gitu. Nah, untuk konsumsi BBM gimana? Kalau BBM untuk mungkin standar lah. 1.15 apa berapa gitu punya saya itu. Standar. Lumayan gitu. Lumayannya 115 ya. 1.15. Gitu. Dulu waktu ke Jogja juga saya pertama itu saya beli itu nggak diapa-apain mobil. Kok langsung berangkat sempet malah saya melipir ke bengkel si Densa. Saya ini AC coba beli, pas sampai Sentul kok jadi panas kata saya. Taunya terbalik masa kipas si Densa itu sampai saya mau balik lagi nggak jadi ikut saya kan. Tikum di Sentul waktu itu nggak jadi berat. Saya mau order ini gimana? Oh ini mau terbalik anginnya katanya ke sini. Ya iya pantesan panas ya. Nah setelah itu nyampe lah kan saya ke Jogja itu berapa ya, 2 kali ngisi full tank 3 kali ngisi kalau nggak salah dah. Waktu itu masih 7.000 ya Mas. Itu 7.000 masih paling 1 jutaan lah gitu ya. Tuh ingat ya, Densa Sultan nama lu disebut nih ya. Gitu kalau lu lihat nih, Kang Bebek masih ingat, lu pasang kipas kebalik jadi temperatur naik. Oke. Betul ada Ogi juga sih, Egi juga di sini di bengkel waktu masih jalan baru bengkelnya. Iya. Oke, modal. Gimana sekarang kalau kita tanya Boleh. si owner dari Cianjur nih. Ayo, modal zakat. Ya Kak Anwar, yang kita tahu Marun ini kan sebelumnya setelah melalui berbagai perubahan gitu ya. Nah, kita mau tahu juga nih gimana si Marun nih awalnya gitu kan. Nah, semangat. Siap, terima kasih. Mungkin awalnya sebetulnya saya nggak sengaja beli mobil yang dinamakan si Marun itu. Mungkin 7 tahun yang lalu lah gitu ya, tahun 2000, berarti 2008 ya, 2018 tuh. Nah itu baru pas saya ngelihat mobil itu tua sih, tapi ya masih nyentrik gitu ya, di 7 tahun 8 tahun yang lalu itu masih nyentrik gitu, dan harga juga terjangkau. Nah, dan alhamdulillah pas waktu pertama kali gabung waktu di Cianjur dan langsung touring ke Semarang, gitu. Langsung ke Semarang ngadiri undangan gitu dari klub yang lain. Nah, alhamdulillah nggak ada trouble gitu. Itu dari Daihatsu itu ya, selain tadi yang dibilang Om Bebek ini ya, satu irit, keduanya ya nyaman gitu, nyaman lah gitu buat keluarga. Udah pakai power steering, gitu. full fitur ya. Enteng lah gitu ya kalau misalkan ini gitu. Kaki-kaki juga ya. Kalau misalkan tahun 91 yang saya punya ya masih alhamdulillah gitu lah. Itulah perjalanan mungkin dari awalnya tidak sengaja dan sampai sekarang perubahan si Marun itu sangat jauh gitu kan, sangat jauh gitu kan, sampai mengikuti kontes-kontes gitu ya, gitu ya. Nah seru nih ngomongin kontes nih, ya kan? Si Marun ini kan yang saya tahu nih, kalau ngelihat di ininya ya di grup itu sering banget ngikutin kontes di mana-mana nih. Udah berapa kali kontes sih si Marun ikut? Alhamdulillah udah ngikuti 5 kali kontes Om. Ya, 5 kali kontes. Jadi selalu bawa pulang itu piala ya. Alhamdulillah. Ya. Setiap kontes selalu dapat maksudnya dapat kemenangan, apresiasi kemenangan itu. Alhamdulillah pas pertama turun kontes ya mungkin sangat diapresiasi dan menjadi tambah semangat langsung mendapatkan piala gitu kan. Tanpa diduga-duga. Ya, itu tanpa diduga-duga gitu Yang kan. penting pede aja. Nah, itu betul. Yang penting pede dulu guys. Gitu. Iya.
Jadi intinya sih kita jangan malu dengan kendaraan mobil tua yang kita punya gitu ya. Betul. Setelah kita bisa meluangkan karya di situ, kita berani tampil pede dan akhirnya alhamdulillah kan orang juga bisa pulang bawa piala gitu. Iya, betul. Ya alhamdulillah mendapatkan piala ya banyak ya dari The Best Chamber, dari The Best Diamondnya gitu kan, dari cutting stickernya, dari cut limbo. Damlow-nya kemarin saya rubah lagi konsep, dapat dari The Best cut display gitu kan. Terakhir gitu kan, waktu di Bogor juga udah dirubah kan cut display di Tasik, ya alhamdulillah pada dapat gitu kan. Nah itulah gitu serunya merawat mobil tua murah tapi renovasinya ya mahal gitu. Nah, itu guys. Jadi hobinya Nggak mahal. main nih. Sebenarnya piara mobil tua itu bukan karena kita nggak punya uang ya, soalnya ya maaf ya. Justru perawatannya ini. Jajannya mahal. Perawatannya tuh lebih dan ekstra, bener kata Kang Bebek. Hobi yang mahal gitu, touring kemana-mana gitu kan. Makanya nih ya, Kang Anwar abis bikin baju nih. Coba Kang Anwar lihat belakangnya kayak apa nih, ya kan? Bacaan. Wah tuh, Mama boleh touring asal Mama bebas shopping guys. Berat itu berat. Tuh, berat kan? Berat. Oh iya mau dah. Kita mau sharing-sharing sedikit ya, kayak kita mau bercerita ya kan. Maksudnya kita kan ini pemerintah punya agenda dan mungkin sudah berjalan yang seperti Mang Odon tahu itu ada barcode ya kan. Nah, buat teman-teman pengguna Daihatsu Chariot ini gimana sih itu menanggapi hal tersebut? Kalau untuk itu kan sebetulnya pembatasan ya, Pembatasan subsidi. Pembatasan karena dia sifatnya subsidi untuk bahan bakar Pertalite. Nah, alhamdulillahnya regulasi itu masih bisa di cover atau kategori Daihatsu Chariot khususnya untuk yang 4 silinder itu kan di 1300 cc. Jadi kita masih berhak lah menerima subsidi tersebut karena pembatasannya itu di under 1500 kalau nggak salah ya. Nah itu sebetulnya karena kita warga negara Indonesia yang baik gitu ya, berhak untuk menggunakan BBM bersubsidi tersebut. Hanya kita harus melakukan kewajiban juga untuk mendaftarkan atau memenuhi syarat regulasi tersebut gitu. Jadi buat teman-teman yang pengguna Chariot juga, alangkah baiknya kita dipersiapkan tuh regulasinya, persyaratannya itu memenuhi barcode yang harus dibuat di aplikasi My Pertamina kalau nggak salah ya. Iya betul. Nah, memang yang dikhawatirkan begini. Jadi kita ini anak komunitas hobinya biasanya touring gitu ya. Nah, ketika dalam perjalanan BBM habis ya alternatif lain mungkin ada. Cuman untuk menghemat konsumsi BBM kita biasanya kan menggunakan Pertalite itu nanti sifatnya subsidi. Nah, ini agar meringankan juga teman-teman yang lagi touring gitu, ketika beli BBM itu udah mudah gitu kan, nggak sulit karena di kota-kota besar seperti salah satunya mungkin sekarang di Bogor ya udah diberlakukan juga. Jadi ketika kita masuk SPBU persyaratannya harus menggunakan barcode, sementara kita barcode belum ada kan sayang gitu ya, walaupun di sebelahnya ada Pertamax gitu kan. Pertamax itu bisa untuk mesin Daihatsu Chariot, cuman secara ekonomisnya mungkin kan lain gitu. Lebih mahal ya, Lebih mahal. Nah, menurut Kang Bebek sendiri gimana masalah barcode itu? Kebetulan saya sih masalah barcode dulu waktu tahun-tahun kemarin yang udah pernah ada. Nah, saya langsung bikin. Udah punya gitu kan. Ya saya sih ikutin aturan aja gitu kan, jadi ya kita sering touring ya takutnya gitu. Itu aja kesulitan gitu, kalau jadi lebih baik dipersiapkan. Emang saya udah mempersiapkan dari dulu yang pertama viral itu. Wah, mau disubsidi harus pakai barcode nih, saya udah siap kebetulan itu. Nah, untuk regulasi di Bogor nih Kang Bebek ya kan, yang saya tahu nih di beberapa pom bensin khususnya kota dan kabupaten, kota itu yang saya tahu malah belum meminta ya, maksudnya belum memberlakukan gitu.
Tapi kalau di kabupaten beberapa daerah saya isi bensin itu diminta. Nah, Betul, menurut ya, Kang betul. Bebek efektif nggak tuh kayak gitu? Kebetulan tadi saya ngisi, kebetulan saya kan domisili Dramaga. Tadi saya ngisi emang diminta. 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 Kebetulan saya udah siap nih kata saya. Ah. Dimintanya udah punya barcode belum? Udah kata saya. Langsung. Nggak dipersulit itu kan, langsung aja gitu. Sedangkan di kota itu ya saya belum pernah isi di kota. Soalnya udah keluar rumah, udah kabupaten, udah pom bensin gitu. Iya. Nah, buat Kang Anwar di Cianjur gimana nih? Apakah sama gitu regulasinya gitu seperti di Kota Bogor seperti ini? Hampir sama Om. Kalau misalkan untuk itu di setiap Pertamina itu Cianjur diwajibkan untuk barcode gitu. Oke. Kalau untuk mengisi Pertalite kita ya. ya. Kecuali kalau pertama kayak bisa jalur khusus lah gitu kan. Kalau untuk Oke. Pertalite tetap harus memakai barcode. Cuman ya kendalanya dari barcode itu sekarang susah ya. Untuk daftarnya mungkin teman-teman semua kan terkadang susah lah. Kita sudah mendapat ininya tapi barcode-nya Agak nggak lama dapat. Nah, prosesnya itu. ya. Prosesnya itulah yang susah. Gitu. Nah, menurut teman-teman sendiri nih di sini ya pengguna mobil tua, mobil klasik khususnya Seret ya, apakah kedepannya nih punya pemikiran gara-gara barcode nih nanti ujung-ujungnya pasti ditanyain pajak kendaraan lah gitu. Apakah kayak gitu? Ada nggak kepikiran kayak gitu Kang Bebek sama Kang Anwar nih? Saya sih orangnya taat pajak sih. Jadi Taat pajak. Walaupun mobil tua. Wah, saya jadi pingin nyaman aja kemana-mana gitu. Wah, ada raja apa aman gitu udah sausin aja gitu kan surat-surat gitu aja. Orang bijak. berarti. Simpel aja. Ya. Orang bijak taat pajak. Bukan iklan guys, emang kayak gitu harusnya. Gitu sih. Nggak ada kendala sih. Yang Nah, penting buat Kang Anwar gimana nih? Maksudnya kan kita penggemar mobil-mobil tua ya ada yang pajaknya jalan gitu kan, taat pajak, ada yang mungkin telat-telat gitu kan. Kalau udah telat kadang suka tidur telatnya gitu. Betul. Itu gimana? nanti lagi biasanya. Nah, Saking murahnya itu tadi. Nah itulah terkadang kendalanya ya mungkin kalau misalkan mobil yang sering dipakai pasti pajaknya akan diurus ya taat lah gitu kan. Nah terkadang kalau misalkan kelupaan atau misalkan ini ya itu tidurnya pulas itu. Gitu. jadi biayanya lebih besar. Nah, biayanya besar. Cuma 400.000 setahun. Buat selanjutnya nih mungkin ini pertanyaan terakhir, pesan-pesan buat atau harapan gitu ya untuk Indonesian Charger ini apa nih? Harapannya sih semoga kedepannya makin banyak member, Amin. makin kompak, solid, Amin. terus saling membantu gitu kan. Kita kan punya motonya itu apa? Belajar, berbagi dan bersaudara gitu aja sih. Semoga terus kedepannya juga semoga bengkel resminya apa? Ya Sujet Bogor itu makin maju lah, makin sukses. Amin. Semoga makin nggak Ceret doang gitu kan. Mobil-mobil yang lain, merek lain masuk sini gitu aja. Ya, buat sini. Thank you banget Kang Bebek. Dari Kang Anwar gimana? Mungkin kalau dari saya untuk Indonesian Charger tetaplah menjadi panutan buat semua klub-klub yang ada di seluruh Indonesia ini, terutama di komunitas Ceret gitu. Dan mungkin buat TRD juga yang sekarang anniversary gitu ya. Selamat. Yang tadi sudah merayakan, yang mudah-mudahan Bang Odon dan TRD ini semakin berkembang dan semakin jaya terus. Dan mungkin untuk teman-teman semuanya yang hobi mobil tua, kalau saya ada moto ibaratnya mobil tua tapi harus menang. Mobil tua harus menang. Ikutin jejak si Marun. Tambah lagi. Menurut saya sih sebenarnya ini bengkel itu bengkel resminya dari Ceret. Jadi dari mana-mana juga maksudnya Pionir ya. Pionir itu ya salah satunya kelebihannya komunitas Indonesia Ceret itu Desa Bogor gitu aja. Memiliki bengkel resmi. Oke guys, mungkin segini dulu podcast kita ya Bang Odon ya, gitu kan episode pertama. Nanti di next tayangan selanjutnya kita bakalan undang tamu-tamu yang lebih seru lagi, yang lebih asik lagi dan bermanfaat tentunya buat teman-teman semua. Oke guys, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak udah nonton Bagasi Visual di podcast Ruang Tunggu Otomotif.
Tunggu Tunggu ya. ya. Jangan lupa selalu sebarkan kebaikan dengan cara like, share, comment, and subscribe channel kesayangan kita Bagasi Visual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.